Di industri ini memang standarnya kan, standar kecantikannya memang ada, mungkin harus putih, harus tinggi, harus hidung mancung, segala macam. Tapi makin Halo SI Friends, kembali lagi di segmen Zonasi, Zona Gen Z. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu Cynthia Bunga. Thank you. Kita udah kenalan, mungkin bagi beberapa orang yang lupa, kenalin aku Sasa. Pada kali ini kita mau ngebahas tentang apa nih Kak? Mungkin kita chat aja kali ya. Boleh. Oke. Kakak nih sekarang kesibukannya apa sih Kak belakangan ini kalau aku boleh tahu? Boleh dong, boleh tahu. Kesibukan aku itu, satu aku ada di industri entertainment, aku jadi talent. Kemudian juga aku ada usaha kecil-kecilan, aku bikin herbal drink, aku bikin di rumah, aku bikin sendiri pakai resep aku, gitu. Herbal drinknya tuh buat apa aja Kak? Buat kurusin badan kah? Untuk apa Kak? Gitu. Bisa juga untuk diet, tapi lebih fungsinya lebih ke imunitas tubuh, untuk pencernaan dan lain-lain. Karena aku pakai herbal yang memang alami 100% sih, gitu. Berarti lebih ke buat kesehatan ya Kak? Iya, betul. Gimana sih tuh Kak cara ngebalance antara jadi talent sama ngeracik herbal gitu, dibantuin orang kah atau? Basically karena aku suka sama apa yang aku lakukan, jadi aku ngerjainnya juga enjoy, terus dan passionate. Aku nggak ngerasa kayak kerja juga. Untuk ngebalancingnya adalah sebenarnya kita bagi waktu aja ya, manage waktu yang baik. Terus juga pastinya aku minta tolong orang juga untuk membantu. Jadi diringankan sih pekerjaannya jujur. Kalau jadi talent tuh biasa kakak ngapain? Jadi model atau jadi KOL Kak? Untuk sekarang sih aku lebih banyak jadi model sih Kak, model iklan gitu. Kalau boleh tahu iklan apa aja sih Kak yang udah pernah kakak bintangin gitu? Beberapa ada yang terakhir baru aku kerjain itu ada dari BCA, terus ada dari Java Food, ada dari Vidoran juga, sama beberapa suplemen buat anak sih, gitu. Suplemen buat anak gitu-gitu ya Kak. Kak, kita kan tahu nih standar kecantikan di Indonesia mungkin yang kayak kadang suka tidak gimana ya, kayak kayaknya nggak bisa kayak gitu deh. Standar sosial atau standar kecantikannya terlalu tinggi gitu Iya, maksudnya? terlalu tinggi, kayak nggak sesuai nih dengan aslinya orang Indonesia itu gimana. Ada nggak sih Kak kayak suka dukanya jadi model, kayak emang jadi model tuh harus ya sesuai ikutin standar kecantikan atau gimana Kak? Kalau dari pengalaman aku sendiri, satu, kegagalan tuh pasti ya, ditolak itu pasti. Ditolak berkali-kali, itu udah hal yang biasa lah kalau di dunia casting. Cuma buat aku sendiri itu adalah satu pengalaman dan pembelajaran untuk menaikkan jam terbang aku juga. Jadi aku menganggap bahwa ketika aku ditolak atau ketika aku gagal, berarti aku harus tahu aku improve-nya di mana gitu, dan nggak masalah juga gitu karena ya kadang kan di dunia entertain itu kan juga hoki-hokian ya Kak, gitu. Jadi ya kita jalanin aja, selama kita pede pasti akan ada jalannya sih, gitu. Berarti kakak dari awal tuh ikut sekolah model atau langsung ikut casting Kak? Sekolah model sih enggak, cuma kebetulan waktu aku remaja, itu tahun 2008, aku ikut ajang pemilihan model remaja dari Gadis Sampul gitu. Jadi dari situ alhamdulillah jalanku terbuka dan disupport lah sama mereka gitu. Jadi dari situ akhirnya skill aku juga jadi makin bertambah, pengalamanku juga jadi makin bertambah, terus ketemu network baru, ketemu teman-teman baru, aku jadi belajar cara pose kayak gini ya, cara makeup kayak gini, terus cara berhadapan di kamera kayak gini gitu. Jadi dari situ akhirnya aku
bisa menambah pintu-pintu untuk aku bisa masuk ke dunia-dunia entertainment yang lebih luas lagi sih. Dari situ sih Kak. Jadi berkat Gadis Sampul ya Kak, jadi kayak lebih terasa, lebih improve lagi buat diri sendiri gitu. Betul. Aku emang pas kecil, ya pas sekitar SMP kali ya Kak, aku juga mikir nih, aduh pengen deh jadi model. Tapi kadang aku kalau ngaca sadar diri juga nih, kayaknya nggak sesuai bentuk tubuh aku, nggak sesuai dengan yang model-model gitu Kak. Kayaknya kepercayaan dirinya kurang gitu. Kakak boleh nggak sih kasih tips gitu buat aku, buat teman-teman yang mungkin mau jadi model tapi ngerasa kayak kayaknya nggak bisa, ngerasa kurang pede. Gimana sih cara lebih pede, lebih sayang sama diri sendiri gitu. Tapi kamu cantik loh by the way. Makasih Kak. Iya kan? Tuh. Kenapa harus nggak pede? Kadang gini ya, aku ngeliatnya di industri ini memang standarnya kan, standar kecantikannya memang ada. Mungkin harus putih, harus tinggi, harus hidung mancung, segala macam. Tapi makin bertambahnya zaman, makin ada sosial media juga, makin kebuka gitu. Bahwa sebenarnya cantik itu luas gitu pengertiannya. Jadi menurut aku cantik itu sebenarnya dari mindset kita sendiri sih, mau melihat cantik itu seperti apa gitu. Dan yang paling penting adalah ketika kita lagi nggak pede itu, ya harus bisa belajar nanya ke diri sendiri bahwa kenapa aku harus nggak pede gitu. Karena memang manusia itu kan diciptakan kan unik ya Kak. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri gitu. Jadi nggak masalah sih mau si A itu lebih putih, mau si A itu lebih tinggi, atau si A itu lebih rambutnya lebih bagus atau yang lain-lain. Tapi ketika kita pede, ketika kita tahu value kita, itu yang akhirnya bisa bikin orang itu melihat bahwa kita punya sesuatu dan inner beauty kita yang bisa kita tonjolkan, dan itu bisa menarik orang untuk oh ternyata ngelihat dia cantik ya, oh ngelihat dia tuh menarik ya gitu. Jadi nggak cuma dari standar sosial doang kok gitu. Bahkan ada cewek yang kulitnya mungkin lebih gelap tapi kulitnya bagus, kulitnya bersih, terus matanya juga bagus, dan dia bisa merawat diri dengan baik, olahraga, pakai skincare, terus juga menambah ilmu pengetahuan, menambah wawasan. Itu akhirnya bisa jadi kesatuan menambah value diri kita sebagai perempuan gitu. Jadi nggak cuma cantik tapi pintar dan punya hati yang baik juga sih gitu. Oke, berarti kalau kayak buat teman-teman di luar sana yang kurang pede kayak termasuk aku, itu tuh kita lebih ke harus improve diri sendiri ya Kak, lebih ke tahu nih apa yang kita mau, gimana kita harus bersikap, cara pikir kita, dibandingkan dengan ngedengerin kata orang yang gak bakal ada habisnya. Betul. Karena standar kecantikan mungkin seiring berjalannya waktu gitu bakal terus berubah, dan kita nggak mungkin kan selalu bisa ngikutin apa yang orang-orang mau. Jadi kayak lebih mendengarkan diri kita sendiri. Betul gitu sekali. Ya. Mendengarkan diri sendiri dan percaya diri sendiri, karena kalau bukan kita yang percaya sama diri sendiri, siapa lagi gitu. Oke. Nah, kita tarik lagi Kak ke belakang nih. Di 2008 ya Kakak ikut Gadis Sampul. Itu tuh Kakak inspirasinya dari siapa sih? Apa yang bikin Kakak, oh kayaknya harus ikut Gadis Sampul nih gitu. Role modelnya siapa Kak? Kalau role model itu cerita yang selanjutnya. Tapi ini ada cerita uniknya ya. Jadi waktu aku 2008 ikut Gadis Sampul itu sebenarnya suruh sama mama, jadi mama yang daftarin kan. Tapi aku ingat banget ya, waktu jauh sebelum aku ikut Gadis Sampul, sekitar SMP lah ya, SMP itu aku kan memang sering baca majalah gadis kan. Terus aku lagi buka-buka gitu ya, terus aku tiba-tiba tuh bilang sama majalahnya gini, someday aku akan ada di sini loh gitu. Dan ternyata berapa tahun setelah itu, dan itu kejadian gitu, aku masuk finalis alhamdulillah, 20 finalis dari Gadis Sampul 2008 kan.
Jadi aku percaya bahwa, kata-kata atau afirmasi walaupun itu tidak disengaja ya, cuma kayak, "Ah, aku pingin ah," gitu, "aku pingin nih someday aku di sini," gitu, cuma bercanda doang, tapi ternyata itu yang bisa bikin, energinya juga nyampe dan Mhm. ternyata beneran terkabul sama alam semesta dikabulkan, Iya, gitu. betul banget. Jadi buat teman-teman, beneran deh kalau kita mau sesuatu, ngomong aja dulu. Gitu. Siapa tahu nanti berapa tahun kemudian atau berapa bulan kemudian itu bisa terkabulkan, ya kan who knows kan? Aku pun mengalaminya sendiri guys, Mhm. gitu. Nah tuh teman-teman, kalau misalnya mau apa jangan lupa diafirmasiin ke diri sendiri dan yakin kalau kita bakalan dapetin itu ya Kak. Betul, Oke. ya Nah, role model role ya. model ya Mhm. sekarang. Siapa sih Kak? Aku penasaran banget. Role model aku sebenarnya bukan artis, bukan bintang film atau bukan penyanyi atau apa, tapi, almarhum ibuku sendiri gitu kalau role model. Karena dari beliau itu aku diajarkan untuk menjadi wanita yang tangguh, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, bisa survive dalam kehidupan, dan yang pastinya warisan yang paling aku ingat dari yang ditinggalkan almarhum adalah bagaimana kita sebagai perempuan itu harus bisa berdaya, memberdayakan diri, kita harus tahu value kita apa, dan pastinya kita harus bisa bertanggung jawab dan menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita kelak. Itu Oke, sih. inspiratif banget ya Kak, percakapan kita hari ini lebih ke ningkatin value diri kita sendiri buat lebih Betul, sayangin diri kita sendiri lagi ya. betul. Oke. Nah, mungkin segitu aja dulu Kak buat hari ini. Thank you banget karena Kakak udah mampir ke Thank SAI. you. Semoga karir Kakak ke depannya selalu bagus, selalu cemerlang, dan jangan lupa nanti mampir-mampir lagi ya Kak ke Pasti SAI. dong, amin. Yang terbaik juga buat Oke, kalian. makasih Kak. Oke, nah segitu dulu SAI Friends. Sampai jumpa di segmen sonasi selanjutnya. Salam calon pemimpin.